Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh siswa dan siswi Emanul Huda kelas 10. Eh, Alhamdulillah, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah karena dengan kudrat irodah Allah juga karunia dari Allah, kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama belajar mencari ilmu darinya. Nah, oleh sebab itu kita patut bersyukur, juga kita harus tetap berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu sehat, kemudian diberi keberkahan, keberkahan umur, keberkahan hidup, keberkahan rizki, juga keberkahan ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa niat untuk mencari ilmu supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, untuk kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar sekilas tentang paham keislaman yang pertama berkembang di Indonesia. Sebetulnya ini catatannya kemarin sudah dikirim. Ini sumbernya dari NU Pesawaran, ya. Kemudian saya sengaja dibuatkan slide-nya supaya lebih gampang dipahami. Baiklah. Silahkan pahami juga cermati penjelasan singkat berikut ini. Oke, Islam menyebar di Indonesia dengan beberapa cara. Yang pertama dengan cara damai. Jadi Islam disebarkan di Indonesia itu dengan cara damai, tidak ada paksaan, kemudian ramah, tidak marah-marah, kemudian merangkul, bukan cara memukul, kemudian mendidik, bukan cara membidik, sehingga masyarakat di Indonesia pada waktu itu menerima Islam dengan hati yang lapang, artinya tidak ada paksaan dari pihak manapun, sehingga mereka masuk atau memeluk agama Islam itu dengan keinginan mereka sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun. Karena kenapa? Karena Islam disebarkan oleh orang-orang atau mubalik dengan cara yang damai, tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur kekerasan. Karena apabila Islam disebarkan dengan cara kekerasan, maka akan timbul Islamic phobia atau ketakutan akan agama Islam, ya. Jadi Islam itu mendidik bukan cara membidik. Jadi Islam itu menyebar dengan Islam itu menyebar dengan otak bukan dengan otot, sehingga dengan pemikiran bukan dengan kekerasan atau kekuatan, ya, sehingga diterima oleh masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Islam itu menyebarnya karena memang damai, disebarkan dengan ramah tamah, sehingga dalam waktu singkat sudah menjadi mayoritas di Indonesia. Jadi kebanyakan, bahkan sampai sekarang masyarakat Indonesia itu mayoritas kebanyakannya beragama Islam. Itu. Kemudian yang ketiga, Islam menyebar di Indonesia itu dengan doktrin utamanya tauhid. Jadi tauhid itu mengesahkan Allah, wahada yuwahidu tauhidan. Artinya menjadikan sesuatu itu satu. Jadi mengesahkan Allah, mendoktrin dalam hati masing-masing, di dalam hati masyarakat ditanamkan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Kita diciptakan ke dunia ini semata-mata untuk menyembah dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doktrin utama saat penyebaran agama Islam di Indonesia. Kemudian yang keempat, menempatkan manusia dalam kedudukan yang sama. Nah, ini hal penting, sehingga para penyebar agama Islam di Indonesia itu pada waktu itu menyamakan manusia itu, bahwa manusia itu tidak ada yang berbeda, semuanya sama. Yang miskin, yang kaya, kemudian yang cantik, kemudian yang tampan, kemudian yang biasa saja. Nah, mereka itu sama, karena inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Allah itu tidak melihat orang itu cantik, orang itu kaya, orang itu miskin, orang itu tampan dan lain sebagainya, orang itu kecil, orang itu besar, kemudian tinggi dan pendek dan lain-lain, tetapi tidak membedakan hal seperti itu. Hal yang paling dilihat oleh Allah itu ketakwaan, sehingga ketakwaan tersebut membeda mana yang lebih mulia dan mana yang tidak mulia di hadapan Allah. Itu ya. Selanjutnya yang kelima, sikap mubalik itu para penyebar agama waktu itu yang arif dan bijaksana. Artinya tidak kasar, kemudian bijaksana, kemudian paham situasi
waktu itu bagaimana dan lain sebagainya, sehingga mampu menyebarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin, artinya Islam yang damai, dinus salam, Islam yang penuh kedamaian, ya, sehingga diterima oleh masyarakat. Dan yang keenam, tadrij. Islam itu menyebar di Indonesia dengan tadrij atau bertahap. Jadi tidak ujug-ujug, kalau dalam bahasa Sunda teu ujug-ujug. Jadi secara bertahap, step by step, selangkah demi selangkah. Jadi Islam disebarkan di Indonesia itu waktu itu tidak langsung saabreg gitu, satamruan. Tidak langsung saabreg diberikan pemahaman dan lain-lain, tapi step by step. Pertama doktrin ketauhidan dulu, kemudian fungsi kita, tujuan kita ada di dunia ini bagaimana, kemudian siapa Allah, kemudian kita diciptakan oleh siapa misalkan, sehingga bertahap, tidak langsung seluruh pemahaman keislaman disampaikan dalam satu kali pemahaman misalkan, tidak, karena nanti masyarakat apabila disatukan seperti itu, masyarakat kebanyakan mungkin saja bisa menolak. Tetapi apabila step by step, apalagi kemudian dicampuri dengan pemahaman-pemahaman yang arif dan bijaksana, kemudian yang damai, sehingga tadi itu Islam itu diterima oleh masyarakat dengan cara yang bijaksana pula, dengan damai dan tidak ada paksaan sama sekali. Kemudian yang ketujuh, moderat atau tawasud. Tawasud ini pertengahan, tidak terlalu radikal atau keras, juga tidak terlalu lembek. Ya, tidak, contoh yang radikal, segala hal yang tidak sependapat dengan kita maka itu musyrik atau kafir, masuk neraka. Nah, itu terlalu radikal. Orang yang tidak sepaham dengan kita maka kafir. Orang yang tidak setuju dengan pemahaman kita maka kafir. Itu radikal kita. Contoh, orang NU selalu tahlilan. Apabila ada orang NU yang beranggapan bahwa apabila ada yang tidak tahlilan maka dia itu musyrik atau kafir dan lain sebagainya. Contoh lagi, apabila orang yang suka berziarah kubur misalkan, maka dia itu menyembah kubur dan itu musyrik. Nah, itu radikal, salah pemahaman. Tidak juga liberal atau lembek. Jadi membolehkan hal-hal yang jelas-jelas berdosa gitu. Baiklah ke salat oge, no penting orang boga keimanan ke Allah. Nah, itu berarti liberal, terlalu lembek. Tapi Islam itu, NU itu tawasud, moderat, pertengahan gitu ya. Kemudian yang kedelapan, toleransi, tasamuh, artinya saling menghargai. Satu kampung contoh dan kampung yang lain itu kan berbeda adat, tapi toleransi, tidak membeda-bedakan. Karena tadi nomor 4 menempatkan manusia dalam kedudukan yang sama, sehingga ada toleransi nantinya. Tidak pandang bulu manusia ini hitam kulitnya, putih kulitnya dan lain sebagainya, maka ini moderat, toleransi atau tasamuh. Ya, saling menghargai, bagaimana perbedaan menjadi suatu hal yang baik dan lain-lain. Nah, maka ini dibahasnya dalam toleransi atau tasamuh. Selanjutnya nomor 9 ada seimbang atau tawazun, artinya seimbang antara dunia dan akhirat. Kemudian tidak terlalu mementingkan dunia, menyampingkan akhirat. Kemudian tidak juga mendepankan akhirat, menyampingkan dunia. Karena hadis Rasulullah, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qodan. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Juga beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Nah, nanti apabila ada pemahaman seperti itu, nantinya akan seimbang gitu ya. Nah, ini semua nomor 1 sampai nomor 9 didakwahkan dengan cara adanya pondok pesantren. Sehingga di pondok pesantren itu dibangun karakter, bagaimana karakter manusia itu bisa pinter dan benar. Kalau kata Kiai Nuh itu, kalau kata Abah di sini di pondok pesantren, jadi jelema itu kudu pinter jeung kudu bener. Pinter ku cara sakola, bener ku cara masantren. Sabab lamun jalma pinter tapi teu bener, engke bisa-bisa nipu ka batur. Contoh koruptor itu, para koruptor itu kan pinter, tetapi mereka itu nipu karena teu bener. Aya oge jalma itu teu pinter tapi bener. Nah, maka anu kitu mah biasana sok ditipu ku batur. Nah, mata urang kudu pinter tur bener. Nah,
Pinter supaya ditipu, bener supaya tenipu. Itu ya. Di pondok pesantren itu dibangun karakter. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip yang mendasari sikap penyebaran Islam di Indonesia. Ada nilai lama yang bertentangan, kemarin sudah dibahas nih. Nilai lama yang bertentangan dengan akidah Islam disikapi dengan menolaknya. Jadi apabila ada nilai yang tidak bertentangan dengan Islam, maka ditolak dengan cara lemah lembut, juga diberi pemahaman, diberi alasan. Jadi tidak terlalu tidak memaksa, tidak memaksa, kemudian tidak ujuk-ujuk, tapi didekati, diberi pemahaman bahwa ini teh salah. Apabila kita menyembah pohon, maka kita salah dan lain-lain. Kemudian yang kedua, nilai lama yang tidak sesuai dengan syariat Islam maka diluruskan secara bertahap. Tadi kita contoh kan kemarin seperti tumpeng, sopo sing metu kudu sing lempeng dan lain-lain. Awalnya itu kan tumpeng untuk ibadah kepada arwah-arwah. Nah, maka diluruskan oleh para ulama, boleh mengadakan tumpengnya tidak dihilangkan tumpengnya, tapi tetap diadakan, cuman ritualnya yang dibedakan, ritualnya yang diubah. Jadi bukan untuk menyembah berhala, tapi untuk semata-mata bersyukur atau tasyakur kepada Allah, sehingga diterima oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, nilai lama yang tidak bertentangan dengan Islam maka dibiarkan secara diwarnai dengan nafas Islam. Artinya apabila ada nilai lama ini bukan datang dari Islam, tapi apabila dilihat-lihat ini tidak bertentangan dengan Islam, nah maka tidak dihilangkan, tapi itu dijadikan sebagai local wisdom, kearifan lokal, artinya ciri khas Nusantara, sehingga ada istilah Islam Nusantara, gitu ya. Tapi malah diberikan nafas Islam sehingga menjadi budaya yang Islami, gitu. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam pertama di Indonesia ini merupakan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu pertama yang menyebar di Indonesia. Kenapa alasannya? Ini ada beberapa fakta. Jadi dinasti Abbasiyah di Baghdad berakidah Aswaja, bermadhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan Ahlussunnah wal Jamaah, salah satu imam di Aswaja. Kemudian Profesor Hamka menyebutkan gelar raja-raja Samudra Pasha yang bergelar Raja Mesir Al-Malik dan dinasti Mamluk dan bermadhab Syafi'i. Nah, ini lagi-lagi bermadhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada Husain Jayadiningrat menyebutkan ada bukti-bukti. Nah, ada batu nisan di Sumatera Utara dan Gresik juga umat Islam di Malabar yang bermadhab Syafi'i. Nah, ini ada fakta-fakta loh, ada sejarah-sejarah, catatan sejarah tentang Aswaja itu merupakan ajaran Islam yang pertama di Indonesia. Yang keempat, ada seorang penulis dari Maroko yang bernama Ibnu Batutah berkunjung ke kerajaan di Samudra Pasai. Kemudian kata Ibnu Batutah bahwa Islam itu sudah berkembang sekitar 1 abad yang lalu. Kemudian karena memang Ibnu Batutah itu seorang penulis, maka beliau mengarang buku yang diberi judul Rihlah. Nah, dalam buku Rihlah tersebut dikatakan bahwa Islam yang ada di Samudra Pasai ini bermadhab Imam Syafi'i, gitu ya. Kemudian yang terakhir di Cirebon adanya perkawinan antara Syarifah Mudain dengan Maulana Hud yang dilaksanakan dengan cara-cara madhab Syafi'i. Maka dapat disimpulkan ketika mereka menggunakan madhab Syafi'i, maka itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini ada kitab-kitab yang masih diajarkan di pesantren sampai sekarang. Ada Al-Um, itu tentang fikih. Ini kitab Imam Syafi'i yang fenomenal, yang sangat terkenal, ada 2, Al-Um fikih, kemudian Ar-Risalah dasar-dasar usul fikih. Ada juga kitab-kitab kuning nih, ada At-Tuhfah karya Ibnu Hajar, kemudian An-Nihayah karya Imam Ar-Romli, kemudian Minhajut Thalibin karya Imam An-Nawawi. Juga selain ilmu-ilmu fikih, juga ilmu-ilmu tauhid, ada juga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu yang bercerita tentang akhlak. Biasanya berkiblat kepada Imam Al-Ghazali. Salah satunya ada Ihya Ulumuddin, kemudian ada, nah ini yang paling sering dikaji di pesantren, ada Bidayatul Hidayah tentang akhlakul karimah sehari-hari. Itu, mungkin itu secara sekilas, silahkan dicatat. Kemudian di dalam buku masing-masing, kemudian dipahami, dan apabila ada yang tidak dimengerti atau ingin ditanyakan, silakan berdiskusi dengan teman atau bisa langsung ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.